di mana-mana sering selfie atau kemudian sering ngaca, setiap kali lihat cermin pasti berhenti, kemudian foto-foto cerminnya. Kan sekarang orang bilang, "Ih, kamu narsis." Ya itu wajar sebetulnya, karena memang NPD or not harusnya nggak kayak gitu nggak sih? Ya kan kalau ada perceraian jangan sampai yang ngurusin anaknya ini akhirnya tiap hari ngomongin jelek-jeleknya mulu tentang entah suaminya atau istrinya gitu kan. Betul, benar. Karena akan ke anak tadi ya. Betul. Jadi NPD kan singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, which is itu artinya gangguan kepribadian narsistik. Nah itu berbeda sama sekali dengan narsis. Jadi satu katanya narsis doang dibandingkan dengan Narcissistic Personality Disorder itu dua hal yang berbeda. Orang yang minimal bertanya-tanya apakah pasangan mereka ini NPD, ibu mereka, bapak mereka gitu kan NPD atau tidak. Iya. Awesome people, selamat datang kembali di Awesome Indonesia Podcast. Baru kali ini kita memanggil 2 kali narasumber kita Awesome Indonesia Podcast karena ada satu hal penting yang saya rasa bisa kita bagikan lebih dalam lagi untuk kita semua. Salah satunya adalah satu hal yang membuat kita bertanya-tanya akhir-akhir ini, yaitu adalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Sebenarnya narsistik ini cuma narsistik aja, cuma narsisan aja. Disordernya ini sampai level mana dikatakan disorder dan sebagainya. Apakah pasangan kita beneran disorder atau parent kita, orang tua kita beneran disorder? Ini akan kita jawab semua dan kita bertemu lagi dengan Kak Jovita Ferliana. Bener gak sih Kak Jovita Ferliana? Hai, bener banget. Makasih loh. Thank you loh udah mau datang lagi. Makasih udah diundang. Lebih cerah loh sekarang daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya kayak ini tempat apa nih, tempat apa gitu. Enggak, maksudnya cerahnya dalam auranya gitu. Kalau psikolog satu ini kan emang cantik banget kan emang. Oke. Kak, rame banget loh di Instagram. Iya, aku juga gila kaget. Loh. Udah kayak forum. Banget. Iya. 470 ribuan yang lihat di Instagram loh. Ini bukan TikTok. Kalau TikTok mah biasa algoritmanya kan dikenceng-kencengin ya sama dia. Ini di Instagram dan sampai detik ini masih ada yang masuk komen saling menguatkan, saling bertanya tentang NPD. Narcissistic Personality Disorder. Betul, karena banyak juga ternyata yang mengalami dan punya orang-orang terdekat yang kurang lebih kok jalannya mirip-mirip ya gitu kan. Dan ya makasih banget buat teman-teman sekalian yang sudah memang interest di sini, sudah juga ngasih komennya, pendapatnya, dan juga bahkan banyak yang sharing pengalaman pribadi. Itu thank you banget. Saling nguatin, saling minta WA, kadang ngasih tahu segala macem ya, gila. Bener. Oke, tapi kita padahal nggak pernah bahas secara dalam dong NPD ini seperti apa. Terus dikatakan NPD seperti bahkan banyak pertanyaan kan. Kayaknya pasanganku NPD deh. Kayaknya ibuku NPD dan aku sekarang nggak mau ketemu ibuku karena dia memang NPD dari dulu dan ini jalan terbaik bla 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 gitu. Nah, sebenarnya untuk mengetahui dengan pasti bahwa pasangan kita atau ibu kita atau keluarga kita atau siapapun teman kerja di kantor itu gimana cara ngetaunya bahwa oke, kira-kira sebagian besar kemungkinan ini dia adalah NPD. Menurut Kak Jovita gimana? Ya betul, jadi NPD kan singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, which is itu artinya gangguan kepribadian narsistik. Nah itu berbeda sama sekali dengan narsis. Jadi satu katanya narsis doang dibandingkan dengan Narcissistic Personality Disorder itu dua hal yang berbeda. Kalau narsis gitu ya atau narsistik itu adalah sesuatu sifat ataupun kita bilang trait di mana kita itu ingin dikagumin, merasa bahwa ingin diperhatikan, merasa bahwa orang-orang itu saya butuh diakui dan sebagainya. Nah, jadi setiap orang punya kadar narsis sebetulnya, everyone gitu. Dan itu normal. Dan itu normal. Cuman levelnya tadi yang berbeda-beda. Even kayak misalnya orang yang di mana-mana sering selfie atau kemudian sering ngaca, setiap kali lihat cermin pasti berhenti, kemudian foto-foto cerminnya. Kan sekarang orang bilang, ih kamu narsis. Ya itu wajar sebetulnya, karena memang setiap orang ingin self love atau ingin menampilkan sisi diri terbaik dari dirinya, dan itu yang dia kagumi kan nggak apa-apa juga gitu. Dan bahkan sifat-sifat
tertentu sebetulnya dibutuhkan juga untuk tipe-tipe misalnya kayak pemimpin, leadership, kemudian misalnya orang-orang yang bekerja di jiwa-jiwa seni atau marketing, itu kan perlu mereka menonjolkan bentuk self-esteemnya, kebanggaan mereka kan perlu. Jadi memang itu diperlukan. Nah, tapi yang berbeda adalah pada saat di belakangnya ada D-nya nih. D itu kan disorder. Disorder itu artinya gangguan. Apalagi gangguan kepribadian. Nah, berarti kalau kita lihat berarti narsisnya sebetulnya adalah suatu spektrum dari ujung yang paling kiri sampai ujung yang paling kanan kan. Nah, kalau sudah kadarnya itu sangat berlebihan, itu udah ujung paling kanan, itu baru kita katakan disorder. Dan kalau sampai dikatakan disorder, itu berarti harus ada diagnosis dari tenaga profesional. Jadi kita nggak bisa self-diagnose atau diagnose orang dengan semena-mena. Misalnya, lu NPD, atau kemudian kita baca-baca, berarti gue NPD, itu nggak bisa. Karena untuk menentukan suatu standar bahwa kamu itu termasuk NPD, itu harus ada tesnya, tes kepribadian. Kemudian juga harus ada serangkaian in-depth interview. Kemudian harus juga ada beberapa baterai tes yang dilakukan sedemikian rupa dan prosesnya panjang untuk kemudian mendiagnosis seseorang. Walaupun memang di dalam keseharian kadang-kadang kita juga ngeliat, kayaknya ini parah nih, ini tinggi nih, kayaknya kalau dites bisa NPD. Boleh, tapi nggak boleh sampai ngejudge orang tersebut gitu. Nah, kapan seseorang tuh dikatakan sampai ada D-nya atau NPD atau disorder itu? Kalau di psikologi kita ada suatu buku pedoman namanya yaitu DSM. Kalau sekarang udah DSM 5. DSM. Iya, diagnostik. Mau punya dong diagnostik? Boleh, statistical manual untuk gangguan-gangguan kepribadian. Jadi yang mana aja sih yang udah termasuk gangguan, yang mana yang belum. Dan kalau kita lihat itu kayak kitabnya untuk listing gangguan itu apa aja gitu ya. Benar-benar. Di kedokteran pun ada. Kalau kedokteran atau psikiatri namanya ICD, ICD. Kalau di kita DSM. Nah, di situ itu kan ada berbagai macam gangguan. Nah, kalau untuk narcissistic personality disorder atau NPD itu termasuk di golongan B. Jadi gangguan kepribadian itu ada golongan A, B, sama C gitu. Nah, A ini adalah golongan gangguan kepribadian yang menunjukkan perilaku atau tingkah laku atau pemikiran yang aneh. Misalnya schizoid, psikotipal, atau misalnya contohnya bipolar personality itu masuk di golongan A. Tapi kalau golongan B itu ditandai dengan emosional dan dramatisasi. Nah, di golongan B ini ada histerionik, antisosial, kemudian juga borderline personality dan narsisistik. Artinya yang B ini mulai ke eksternal gak sih maksudnya? Jadi kalau yang A itu kayak lebih internal dia gitu ya? Exactly, benar. Makanya kenapa kalau NPD ini biasa yang menderita adalah orang-orang di sekitarnya. Dianya sih gak ngerasa. Gitu, dia gak ngerasa dia mengganggu atau dia terganggu gitu enggak. Tapi orang lain di sekitarnya yang merasa gitu. Nah, kalau di golongan C ini adalah tadi gangguan-gangguan kepribadian yang kemudian ditandai dengan dominasi dari kecemasan dan ketakutan. Misalnya obsesi kompulsif, dependent personality atau avoidant personality. Kalau skizo masuk di A tadi. Tadi ada pikiran yang aneh. Berarti yang C bedanya apa ya sama yang A tadi? Yang C sama yang A bedanya apa tadi? Kalau yang C sama yang A. Kalau yang A kan pikiran aneh atau perilaku yang aneh. Tapi kalau yang di C ini lebih ke arah anxiety-nya. Gitu tadi kecemasannya, ketakutannya. Kayak misalnya orang OCD, obsesif kompulsif disorder, dia kayak kalau aduh nanti kalau ada kuman ntar aku mati gini. Jadi dia takut sama diri sendiri tentang ada yang tentang kebersihan, ada yang mau ngecekin pintu berkali-kali, cuci tangan berkali-kali sampai tangannya tuh bisa kopek-kopek, lecet-lecet. Karena kan di dalam diri cemas kalau nggak bersih nanti aku sakit, kalau aku sakit aku mati, misalnya gitu ya kan. Jadi benar Pak nggak tadi A sama C tentang dirinya, yang B itu lebih ke arah luar. Benar. Nah tadi itu sudah tentang A, B, C ya. Nah di dalam B ini kan tadi ada 4 tuh. Nah terus narsisistik kan termasuk salah satunya nih. Nah di dalam narsisistik itu pun ada 9 kriteria sehingga orang tersebut dikatakan 9 NPD. Dan tapi nggak harus terpenuhi kriteria bukan 9 jenis NPD ya. Simptom-simptom NPD itu ada 9. Tapi 9. Untuk dikatakan NPD itu nggak harus semuanya. Cukup minimal 5
dari 9. Oke. Gitu. Berarti 60%-annya lah. Iya, benar. Iya. Iya. Itu udah bisa dikatakan di NPD. Betul, itu sudah bisa dikatakan NPD. Itu masih yang pertama. Yang kedua, nanti kita lihat lagi dari DSM itu ada 4 cakupan dalam diri seseorang sehingga dia itu bisa kita katakan sudah gangguan. Nah, itu nanti aku jelaskan lagi yang 4 ini. Tapi kalau yang 9 ini kurang lebih kan harus ada 5 ya di antaranya sehingga dikatakan NPD. Nah, itu contohnya di antaranya itu adalah punya pemikiran yang berlebih tentang bahwa dirinya itu dianggap berharga, diagung-agungkan. Kemudian yang kedua, fantasi tentang dirinya itu memang seorang yang super spesial secara berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan bahwa dia itu harus selalu dihormati, diagungkan seperti itu. Yang keempat ada perasaan, dan ini yang harus ada ya, adalah tidak adanya empati. Tidak adanya empati itu wajib dimiliki oleh seseorang dengan gangguan NPD. Jadi kalau kita bilang kamu narsis tuh kak foto, kan dia berempati sama orang misalnya, itu bukan NPD gitu. Jadi wajib harus ada, nggak ada empatinya. Ya, terus yang kelima adalah dia iri hati sama orang, tapi dia selalu statement bahwa orang itu yang iri sama dia. Gitu. Yang keenam, perilaku yang egois, yang angkuh, yang kemudian dia sombong dan sebagainya gitu. Nah, terus kemudian ada yang perilaku dia harus dispesialkan. Contohnya nih, pokoknya kalau dia jalan semua orang harus berdiri, harus nunduk nih sama dia gitu, atau harus menghormati dia. Kalau enggak dia balik lagi ke orang itu disuruh ngulangin lagi harus hormati dan sebagainya. Dan itu selalu ada gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Harus ada 9. NPD deh dulu ya. Iya, mungkin bisa jadi. Nah, terus dan ini nggak boleh cuman sekali-sekali ya. Jadi kalau namanya gangguan itu berarti perilaku yang tadi saya sebutkan tuh harus menetap dan berulang. Gitu, nggak bisa cuman kayak misalnya 1 minggu saya begitu, nanti minggu depan saya nggak begitu, terus saya NPD, nggak bisa. Dan dikatakan menetap itu berarti minimal harus ada 6 bulan. 6 bulan. Iya, jadi makanya syarat-syaratnya tuh banyak banget. Nah, tadi bilang Firaun itu benar banget karena sebetulnya kenapa ada kata narsisis ya kan. Nah, ini kalau dari ceritanya atau dongengnya itu kan dari mitos Yunani nih. Ada yang namanya seorang namanya Narcissus. Dewa gitu, ya. Dewa Narcissus. Ya. Jadi dia itu disinyalir bahwa dia itu melihat, dia kagum sekali sama dirinya. Jadi pada suatu kali dia itu kayak ngelewatin sebuah danau dan kemudian dia selama ini nggak pernah lihat dirinya kan. Begitu dia mau minum karena dia kehausan, dia ngeliat danau, dia ngeliat cerminan dirinya dan dia sangat kagum. Dan dia liatin terus sampai nggak bisa berhenti, sampai akhirnya dia mati di tepi danau itu karena kehausan. Gak jadi minum dia? Gak minum. Astaga. Dan berhari-hari seperti itu. Sis. Iya, sis. Jadi dari namanya dia si narsisis itu maka hadirlah kata-kata narsis yang kemudian kalau di gangguan kepribadian jadi NPD ini. Iya. Narcissistic personality disorder. Nah, itu dari tadi 5 dari 9. Terus kalau secara itu untuk memenuhi yang NPD-nya ya. Nah, tapi dari DSM itu sendiri itu sebetulnya ada 4 kriteria kalau untuk tapi ini untuk gangguan apapun ya, bahwa ini orang sudah memang terganggu atau enggak gitu. 4 itu adalah yang pertama adalah tentang identity. Identitinya terkena enggak nih? Identity itu berkaitan ini sih tentang yang orang punya NPD-nya ini kan. Enggak harus, kalau 4 ini enggak harus NPD sih. Enggak, artinya gangguan yang lain juga. Harusnya kita lihat dari sisi identity tadi. Iya, identity-nya. Enggak, aku pikir nyerang ke si korbannya, bukan ya? Bukan. Ini kan bukan. buat ngelihat apakah dia disorder atau enggak gitu kan. Betul. Identitinya yang pertama. Terus benar, dan itu bisa dipakai untuk gangguan manapun. Yang pertama identity itu kan berkaitan dengan self esteem, harga diri, kemudian bagaimana dia memandang dirinya gitu kan. Nah, itu identity terkena enggak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah self direction, tujuan hidup. Apa itu? Orang ini punya tujuan hidup apa enggak? Orang itu juga. Iya, itu dilihat juga dari situ ya. Terus tadi yang pertama kan identity ya, itu juga termasuk dia tahu batasan antara diri dia sama orang lain, antara reality sama yang gak real gitu. Itu di yang A. Yang pertama. Yang kedua tadi kan self direction ya, tujuan hidup walaupun itu jangka pendek itu gak apa-apa gitu. Terus dia punya will dan sebagainya itu masuk di self direction. Will itu keinginan untuk apa gitu ya. Betul. Makanya contohnya kayak orang-orang depression itu kan shutdown semua tuh, terutama yang di self directionnya. Makanya dia kayak gak bisa ngapa-ngapain, gak mau mandi, gak mau ketemu orang gitu kan. Berarti kan self directionnya yang paling kena ya kan. Sama sih yang tadi yang pertama identity-nya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan empati. Nah, orang NPD itu paling
paling mostly terkena di yang ketiga ini. Which is nanti yang 1, 2, 3, 4 juga ada gitu. Tapi mostly dia paling berat di empatinya. Okay. Nah di empati ini dalamnya terkandung apa sih? Ada toleransi, menghargai orang, bisa merasa perasaan orang, melihat dari sudut pandang orang lain, itu ada di empati. Dan yang keempat itu adalah intimacy, hubungan dia sama orang lain. Which is kalau bahasan kita hari ini tentang MPD, dia nggak bisa ini tuh membuat intimate sama orang, ya karena orang pun akan sebel terus sama dia. Dia nggak bisa menjalin suatu hubungan yang intim sama orang karena dia selalu memanfaatkan orang, memanipulasi orang. Jadi hubungan dia nggak pernah baik sama orang lain, gitu. Nah ini kalau 4 itu tadi bisa dikatakan impair di sini, berarti dikatakan gangguan. Tapi kalau fokus ke NPD-nya, lihat dari 9 ada 5 enggak? Terus ini menetap apa enggak? Udah lebih dari 6 bulan enggak? Seperti itu. Berarti bisa dicek, kita bisa ngecek sendiri dong kalau tahu tadi simptomnya apa aja itu. Betul, sebetulnya bisa benar. Tapi lebih valid kalau harus ke profesional karena akan ada serangkaian tes. Kalau tes itu kan berarti kan udah baku ya, terus ada nilainya kan. Ada nilainya dan kemudian akan kelihatan karena ini NPD itu juga ada tipe-tipenya. Gak cuma satu. Ya, yang pertama NPD murni. NPD murni adalah yang tadi saya sebut. Ada yang murni juga nih. Enggak cuman virgin oil aja yang murni. Iya bener banget. Bener. Enggak cuma olive oil. Iya, gangguan kepribadian pun ada yang murni kan. NPD murni adalah yang memang dia pure seperti yang tadi saya sebutkan tuh gejalanya. Nah yang kedua adalah ada campurannya. Jadi NPD plus ada campuran dari histerioniknya. Histerionik ini adalah bagaimana dia itu sedaktif sama orang, terus kemudian dia sedaktif menggunakan nginfluence orang dengan cara yang negatif dan untuk dengan kepentingan diri ya. Jadi ingat bahwa semua tuh tentang dirinya. Gitu. Kalaupun dia bisa berbuat baik tuh pasti ada tujuannya untuk dirinya. Gitu, memanipulasi lingkungan, terus kemudian bahkan menarik simpati orang gitu. Nah orang-orang yang selingkuh berkali-kali, nggak pernah kapok-kapok selingkuh itu, dan kalau dia memang secara hasil tes tuh ada NPD-nya terbanyak adalah di tipe yang ini. Tipe yang kedua nih, iya NPD plus ada campuran histerioniknya, karena dia akan membuat ya orang-orang yang dia temui atau lawan jenis yang dia temui itu tertarik sama dia dan dia harus dapat dengan bagaimana cara pun. Tadi ada yang caranya positif, ada yang negatif ya. Maksudnya negatif adalah kayak tadi misalnya dia meng-cut semua relasi orang ini. Cuman kamu loh, cuman aku doang yang sayang sama kamu. Lihat aja orang tua kamu aja ninggalin kamu dari dulu, teman-teman kamu aja juga semuanya berbuat kayak gitu tuh ada kepentingan apa, cuman aku doang yang ikhlas gitu. Dia bayarin ini, uang kuliahnya dibayarin, apa yang dibayarin supaya apa? Supaya dia nggak bisa jauh, nggak bisa lepas dari dia. Nah kayak gitu tuh. Nah atau berusaha dia menampilkan ya charmingnya dia misalnya dengan sebetulnya dia misalnya dia nggak punya uang segitu tapi dia bilang aku punya mobil sport, aku punya rumah ini, dia berusaha tampilkan tapi sebetulnya itu fake. Nah itu jadi untuk gain lawan jenis. Nah itu makanya manipulatifnya benar. Nah itu yang NPD plus histerionik gitu. Ada lagi yang ketiga itu adalah NPD dan campurannya adalah dengan antisosial. Ansos. Nah, ansos ini berarti dia itu against the law. Jadi dia melanggar hukum, melanggar aturan. Jadi ciri-cirinya adalah lebih banyak ke imoralnya gitu. Jadi contohnya nih ya, kalau dia ada NPD terus kemudian plus dia ada antisosialnya, suka kayak gini misalnya kayak dia nggak terima disalib, dia sampai keluar dari mobil dia acungin pistol. Nah, kan ada tuh berita-berita gitu kan. Nah, banyak ya kan, nembakin atau kemudian dia sengaja tuh ngebut nabrak orang gitu. Sengaja tuh dia langgar lampu merah. Pokoknya semua law dia langgar gitu. Terus kemudian dia jahat sama orang itu benar-benar kayak memang dia melakukan sesuatu dengan memang tujuannya jahat gitu. Nah, itu lebih ke antisosial. Berarti gitu. Joker itu antisosial ya? Nah, NPD ansos berarti ya? Betul, benar banget. Iya, keren. Iya, betul. Betul banget. Ya, tapi kalau kita lihat kalau kalian suka sama Joker terus soal menjadi Joker, NPD ansos berarti. Berarti gitu dong. Iya, benar. Benar. Itu bagus banget loh contohnya. Iya. Benar. Nah, itu ansos. Jadi itu pun ada tipe-tipenya. Nah, jadi tadi berangkat, kenapa harus dites supaya orang tuh semakin yakin bahwa ini tujuannya bukan untuk nge-label ya sekali lagi, cuman untuk tahu bahwa apa sih yang harus dilakukan. Karena setiap tipe kan berarti beda treatment gitu dan
setelah melakukan serangkaian itu ya setelah divalidasi sama profesional baru kita bilang oh iya oke, that's it yang benar. Tapi kalau misalnya cuma mengira-ngira atau ngomong sama orang kan belum tentu. Kan kasihan juga orangnya udah dikatain-katain kayak gitu. NPD ternyata itu bukan. juga kena mental loh dia kalau dikatain kayak gitu kan. Oh berarti kalau misalkan ini menarik nih Kak. Karena seseorang tuh kan tidak tahu bahwa dia NPD kan. Benar. Tapi jika ada orang yang kita katain NPD dan dia akhirnya ngerasa kayak gak enak sama dirinya sendiri, berarti kemungkinan dia bukan NPD dong. Betul. Serius? Bener, pinter banget sih coach. Ya ampun, ini jenius banget loh coach ini. Bohong Kak Jovita. Enggak, serius keren, bener. Keren, bener, serius. Serius. Kalau dia akhirnya kayak kena gitu kayak nggak suka, berarti emang ternyata ada kemungkinan dia bukan NPD. Tapi kalau itu kenanya adalah dia emang ini ya. Tapi kan ada orang yang emang dia emang menyangkal dia bukan ya karena dia merasa bahwa tadi lagi kalau gua ngebilang gua NPD berarti kan gua kelihatan gua ada kelainan dong, berarti gua lemah kan. Orang NPD nggak mau dilihat kayak gitu. Dia maunya dia selalu always perfect, sempurna, agung dan sebagainya. Atau gue NPD ya lu NPD nyerang balik misalkan itu baru kemungkinan ada NPD. Tapi kalau dia akhirnya dikasih tahu gitu dan dia akhirnya kayak akhirnya dia berusaha untuk perbaikin diri segala macam, berarti bukan NPD kemungkinan ya. Betul, karena dia akhirnya bisa memperbaiki keadaan gitu nggak sih? Betul, banyak. Dan mungkin siapa tahu memang itu karena eventually aja kan. Kadang ada orang misalnya kayak satu peristiwa dalam hidupnya ada sumber stres tertentu terus kemudian dia menampilkan hal-hal tertentu kan ada itu. Atau misalnya contohnya wah dia pengen naik jabatan, aku harus apa nih? Oh aku harus branding segala macam. Jadi dia harus menampilkan doing yang best. Iya, tapi kan nggak apa-apa dong. Itu kan itu wajar. Salah satu hal untuk mengusahakan apa yang dia mau boleh kan, normal. Oke. Berarti bisa satu di kita tadi kita lihat sendiri bahwa seseorang ini NPD atau enggak bisa dengan tadi ada beberapa simptom tadi lah ya. Tapi untuk mengetahui persis bahwa dia adalah NPD nggak bisa dong. Kita harus minta ahli gitu kan. Nah, tapi ketika akhirnya kita tahu nih, oh kira-kira ya sih masuk nih sekitar 5 pasanganku atau orang tua atau teman kerja atau anak misalkan bahkan. Terus kita pernah bicara Kak sebelumnya kalau NPD itu nggak bisa disembuhkan. Tuh itu jadi banyak banget tuh juga pertanyaan di komentar tuh. Bahkan ada yang bilang sampai bukan Tuhan, nggak bisa semua penyakit bisa disembuhkan segala macam bla bla bla. Nah tapi ketika kita sudah mengetahui akhirnya ya nih kayaknya NPD. Kita kan nggak mungkin langsung ngasih tahu orangnya, tapi kita tahu nih itu apa yang harus dilakukan oleh si penyintasnya atau korbannya ini. Jadi satu sebetulnya kalau dibilang nggak bisa disembuh tuh enggak ya, karena ini kan bukan suatu kayak penyakit yang maksudnya kayak wah kalau dibilang nggak bisa sembuhkan semua orang jadi akhirnya nggak mau ke arah pengembangan diri dong gitu ya. Jadi lebih ke arah sebetulnya kalau dia menyadari dan kemudian dia melakukan konsultasi psikologis atau kemudian bahkan terapi psikologis itu dia akan punya strategi. Strategi itu sebelum sampai ke strategi dia akan melalui satu empatinya dulu yang dibangun. Karena kan tadi satu hal yang memang mendasari adalah empatinya. Orang ini gak punya empati. Nah jadi akan ada sesi di mana ada latihan-latihan dalam bentuk empati gitu. Misalnya contohnya paling gampang adalah role play gitu. Misalnya kamu di sudut pandang orang yang kamu katain kayak gitu, kamu apa yang kamu rasakan kayak empty gitu. chair. Iya empty gitu chair, bener. Ih, keren banget sih coach, ya ampun. Apaan sih Kak? Bener empty chair ya. Ih, keren banget lah. Iya boleh gitu banget lah coach ini. Lanjut Kak. Jadi role play empty chair, terus ego state misalnya. Nah, itu boleh pakai seperti itu supaya untuk menumbuhkan rasa empatinya. Tapi sekali lagi tadi orang NPD kan nggak selalu kayak nggak aku butuh ini dan ya nggak masalah, dia dalam prosesnya mungkin dia akan deny ini tuh tapi at least dia ikut aja itu setidaknya kan sudah ada pemahaman atau perspektif tertentu yang mungkin sedikit berubah ya. Atau kan? Gini pasangannya bohong deh, aku kayaknya NPD nih, aku mau ke psikolog yang untuk ngurusin NPD-nya gitu. Itu ya. Supaya aku nih yang bermasalah, tolong temenin aku dong, tapi tanpa sengaja. Itu solusi itu Kak. Iya betul. Harus kayak gitu, karena kalau dibilang kamu ada masalah, kamu nggak bakal mau lah dia ya kan. Ya sometimes orang keluarganya atau pasangannya itu menggunakan aku nih gitu, kamu tolong temenin aku dong, ini penting buat aku kalau kamu temenin gitu tapi di situ tanpa terasa ya kita tetap lakukan kayak ternyata beneran dia yang NPD bukan jeng ya. Dia yang denial akhirnya. Nah, tapi caranya salah satunya gitu ya. Kalau emang tahu akhirnya kemudian tahu harusnya ada untuk empatinya dulu, terus nanti akan latihkan
active listening, Oke. kemampuan untuk komunikasi efektif seperti Iya, iya, apa. Terus kemudian nanti kalau memang itu ada traumatik dan biasa mostly memang ada ya adverse childhood traumatik masa lalu gitu ya. Experience. Jadi adverse childhood experience itu adalah Adverse childhood pengalaman experience. traumatik di masa kecil. Oke. Gitu. Biasanya itu ada abusive gitu di masa Oke. kecilnya. Misalnya ada kekerasan fisik atau kekerasan emosional atau seksual atau apapun itu yang melatar belakangi. Terus kemudian bisa juga karena orang tua yang juga punya gangguan kepribadian. Oh, berarti Dan- biologis. Iya, jadi kita bisa lihat ini dari multifaktoral. Memang kalau namanya penyebab gangguan kepribadian itu nggak pernah dari satu sebab hal, ya. Selalu dari multifaktoral. Jadi bio, Oke. psikososial. Oh. Nah, bio tuh bisa dari genetiknya salah satunya. Terus kemudian kita bisa lihat dari sistem otaknya, neuron dan sebagainya. Nah, itu di bionya. Kemudian kalau di psikososialnya itu lebih ke arah tadi parentingnya, pola asuhnya, kemudian traumatic event di masa lalu gitu. Oke. Hal apa yang memang dia alami di masa lalu itu lebih ke arah situ. Bagaimana perlakuan lingkungan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau untuk berkaitan sama tadi parenting itu harus yang parenting yang memang tanda kutip katakanlah rusak dalam waktu yang lama. Gak bisa yang cuma sekali-sekali gitu. Contohnya ya misalnya si anak ini kutubnya tuh ada 2. Jadi bisa kurang sama sekali atau nggak dapat sama sekali atau justru berlebihan. Iya, kalau kurang sama sekali misalnya anak yang di neglect, misalnya contohnya anak ini yang diabaikan, kemudian anak ini kalaupun melakukan apapun tidak dihargai, ya terus kemudian jadi dia selalu berusaha mencari cara untuk aku kok sudah dapat nilai sekian, dibilangnya nggak cukup, dibandingin lagi, akhirnya dia akan menimbulkan konsep-konsep yang aku harus lebih gitu loh. Nah. Gitu. Terus kemudian atau yang sebaliknya yang terlalu dimanja, terlalu semua dipuji. Nah, kenapa tadi aku bilang kadang orang tua dengan gangguan kepribadian yang sama itu juga akhirnya bisa ke anaknya itu sebenarnya bukan menurun secara menular ya, tapi karena pola yang dia lakukan itu kan sesuai dengan yang dia pikirkan kan. Jadi misalnya bukan DNA. Bukan secara DNA. Ada yang DNA, tapi plus DNA itu kan sebagai kayak modalnya. Oh ya, tapi, dan DNA juga ada habit-habit yang turun akhirnya. Iya benar. Gitu. Dan kalaupun memang contohnya dia sudah ada DNA-nya, habitnya, tapi perlakuannya tidak seperti itu kan tidak jadi juga gitu loh. Jadi harus ada multifaktoral itu. Nah, let's say kayak dari sepanjang hidup anak ini, kayak ada orang tua ya, yang dia itu selalu gini sama pengasuh anaknya, guru anaknya atau semua orang yang terpapar sama anaknya. Pokoknya anak aku nggak boleh nangis, nggak boleh jatuh, nggak boleh, pokoknya harus dihormatin. Anak aku harus the best. Setiap ketemu dia kamu puji dia terus dan itu berlangsung sepanjang hidupnya. Itu berarti sedang menciptakan NPD. Bener. Nah makanya jadi kalau kita bilang pola asuh ini harus yang pola asuh yang menetap. Gak bisa yang sekali-sekali. Misalnya contohnya, lo kan wajar kalau misalnya anak aku salah ya kadang sebagai manusia aku misalnya marahin dia, marah bener. Tapi setelah itu misalnya ada reward kalau misalnya dia bagus. Nah itu enggak gitu. Yang tadi saya maksud adalah yang secara konsisten terus menerus berada di kutub yang terlalu kiri atau terlalu kanan dari pola asuh tadi, entah itu berlebihan dalam bentuk memanjakan dan sebagainya atau justru sama sekali tidak memberikan dan bahkan tadi memberikan hukuman yang berlebihan dan itu berlangsung sepanjang hidupnya. Oke, berarti harus memang diatur kembali ya, karena kan ada orang-orang yang akhirnya orang tua yang akhirnya mereka harus hidup terpisah, terus cara untuk mengasuhnya juga akhirnya berbeda, jadinya kan tidak sama, nggak sama, satunya beda, satunya terlalu terlalu manjain, satunya terlalu neglect. Wah, jadi gimana ya kayak kalau kayak gitu ya? Nah iya, nah itu makanya kita kan nggak bisa memungkiri ya, karena setiap orang pasti kan punya pandangan yang berbeda. Misalnya, aku dulu diasuh sama orang tua yang misalnya otoriter, dan aku buktikan sekarang jadi nih. Dulu aku dipecutin, dihukum, ya kan dulu ya. Masing-masing. Nah sekarang kan beda lagi. Nah begitu kemudian punya pasangan yang berbeda dari kita, makanya perlu komunikasi. Nah kalau memang nggak tahu gimana cara komunikasi atau kita merasa nggak bisa membuka komunikasi, makanya perlu yang namanya ikut kelas-kelas parenting. Karena di situ akan disatukan dari yang satu sangat misalnya contohnya permisif, satunya otoriter, gimana nih bisa sampai tengah. Misalnya sekarang ada yang namanya gentle parenting, ya. Kalau yang sebelum gentle parenting ada yang namanya demokratis parenting, gitu kan. Nah, gimana sebelum caranya? masuk ke parenting tadi kita mau nyelesain dulu di masalah NPD-nya. Aku pengen bacain beberapa komen deh Kak. Karena ini kan udah jadi kayak kayak forum gitu. Kayak grup. Itu seru banget. Gila, sampai detik ini pun masih ada nih notifikasi masuk.
untuk ngebahas tentang NPD gitu. Iya, aku juga punya teman sampai teman-teman yang kayak udah di luar kota atau bahkan di luar negeri yang emang udah lama nggak terkoneksi, dia bisa WA ke aku gitu. Ini kamu ya bicara Serius, tentang NPD ya? Kamu iya. dapet di mana? Aku bilang gitu. Ada di blast di grup WA aku gitu. Berarti Iya sampai kan di grup di WA iya. Banyak orang yang bertanya-tanya, minimal bertanya-tanya, apakah pasangan mereka ini NPD, ibu mereka, bapak mereka gitu kan, NPD atau tidak. Iya. Dan sebetulnya NPD kalau sudah ada D-nya itu populasinya itu sangat sedikit loh. Maksudnya kalau gimana? untuk emang itu kalau dari populasi dari keseluruhan penderita NPD itu kan lebih banyak di cowok ya, pria daripada wanita. Oh ya? Dan untuk pria itu pun itu angkanya kalau di wanita itu sekitar 4,8%, kalau di cowok 7% dari seluruh populasi dunia. Berarti kan jumlahnya sangat kecil. Oke. Gitu. Nah makanya kadang orang itu kayak men-sounding NPD digeneralisasi akhirnya. Iya, digeneralisasi sebenarnya cuma narsis aja gitu. Ada yang seperti itu. Apalagi banyak video-video di YouTube itu yang ngasih tahu cuma parsial gitu. Betul. Kalau pasanganmu kayak gini, kemungkinan pasanganmu NPD atau bahkan mereka buat konten yang cuman membaikkan perasaan orang yang lagi jengkel sama pasangannya. Terus ya udah paling gampang. Pasangan lo kayak NPD deh. Iya gitu. Benar. Cuman aku pengen baca beberapa deh Kak. Jadi ada yang bilang nih, kasian sih korban NPD. Kalau cerita ke orang-orang pasti dibilangnya drama, lebay, kurang bersyukur. Dibuat alienation, lalu dikira orang gak sehat. Nah kalau orang udah ngerasa kayak gini, itu apakah memang pasangan mereka kemungkinan besarnya emang NPD? Bisa dia iya, udah bisa ngerasa enggak. Itu loh. Iya, bisa iya bisa enggak. enggak. Oh iya, masih bisa ya bisa enggak ya? Betul. Karena kan tetap namanya hubungan itu kan aksi reaksi ya. Maksudnya kayak bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bagaimana dia memahami atau menghayati perilaku pasangannya. Itu kan berarti kan sesuai dengan subjektif dia. Gitu. Nah, kecuali kalau ini sudah divalidasi oleh misalnya 75% dari semua lingkungan dia. Nah, itu lebih valid gitu. Tapi kalau yang merasakan cuman dia sedangkan orang lain enggak. Nah, itu kan berarti bisa aja tuh persepsi pribadi dia gitu. Nah, atau memang dari awal memang hubungannya udah buruk karena komunikasi yang buruk dan sebagainya. Akhirnya membentuk defense mechanism seseorang untuk memperlakukan itu ke pasangannya. Ya kan, nah sehingga terus kemudian dimaknai sama pasangannya, wah lu NPD nih gitu. Iya, padahal lu nggak becus lu di pasangan, di hubungan lu gitu kan. Terus ada lagi Kak nih, pasanganku dulu NPD, udah 6 tahun hidup berdampingan, di tahun ke-7 memutuskan melepaskan dan mental kembali sehat dari perkataan buruk, semangat hidup cuma sekali, lebih memilih bahagia dengan anak. Apakah akhirnya setelah baca semua komentar ini, takutnya itu orang-orang ngelihat dan mengambil kesimpulan bahwa cara satu-satunya adalah berpisah. Tidak ada cara lain. Betul. Gitu. Menurut Kak Jovita gimana nih dengan orang-orang ini yang berpikiran demikian gitu? Ya, biasa emang kalau ini terkait sama pasangan itu kan berarti udah akumulatif ya. Dan kemudian biasa orang itu sudah mencoba berbagai cara. Entah itu cara yang memang dia rasa dia lakukan sendiri ataupun bahkan sudah kayak minta pertolongan orang lain dan sebagainya, dan merasa itu tetap stuck di situ, nggak ada perkembangan dan sebagainya, akhirnya memutuskan untuk ya udah aku lebih sehat, aku berpisah. Itu sih sebetulnya hak orang ya. Dan dia sendiri yang paling tahu batasannya untuk diri sendiri, yang mana yang sehat buat dia, yang mana yang enggak. Tapi menurut aku kalaupun sampai ujungnya memutuskan untuk berpisah, itu please harus mengikuti konsultasi psikologis dulu, gitu. Jadi jangan kayak ngambil asumsi pendapat ataupun tindakan sendiri. Karena kalau kita sampai merasa bahwa kita harus cerai, berarti kan dominasi perasaan kita pasti marah. Nah kalau seseorang itu dalam keadaan marah, emosi, ngambil keputusannya kan salah. Iya, biasanya kan logis sama emosi kan berbandingnya terbalik ya. Kalau dominasinya marah berarti kan emosinya lagi tinggi, logisnya berarti rendah turun. Makanya perlu orang yang memang sesuai atau bijaksana, yang nggak harus sih maksudnya mau ke psikolog atau psikiater atau memang konselor. Kalau memang di keluarga atau di pertemanan dia rasa ada orang yang bijaksana yang bisa membantu dia, memberikan pandangan-pandangan, nah itu boleh aja gitu. Yang penting dia needs orang lain gitu sebagai balancing, dia punya logistik sama dia punya emosinya. Nah tapi kalau banyak juga gini, itu kan tadi karena itu kan dominasi emosi, jadi sebetulnya nggak harus berpisah juga gitu. Kalau memang ternyata di dalam konseling dan terapi yang saya temui, ternyata yang dibenarin atau yang perlu dibenahi adalah
ternyata cara komunikasinya, ternyata bagaimana memvalidasi emosi pasangan, tahu bahasa kasih. Kayak tadi mungkin udah lama tidak dibina nih hubungannya, terus nggak tahu bahwa pasangan tuh butuhnya apa, dan sebetulnya aku butuh dari pasangan itu apa. Itu yang terlalu lama terabaikan, gitu, terabaikan, dan akhirnya ya saling memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan pasangannya, kemudian saling nggak puas, saling menyakiti satu sama lain, dan itu akhirnya kayak bola salju kan, makin lama makin besar. Dan sebenarnya setelah dilihat, oh ternyata masalah kalian tuh ini loh, yang perlu kalian lakukan sebenarnya ini. Dan banyak kok yang bisa kemudian berakhir dengan tidak bercerai gitu. Nah ada juga nih komentar tadi, bapakku 33 tahun NPD, dia bilang gitu. Terus apa tadi? ini macam-macam loh Kak, gila ini udah kayak forum dan kebanyakan mereka mengaminkan satu sama lain gitu. Bokap gue NPD dan nyokap gue masih terus sama bokap sampai 33 tahun pernikahan. Anak-anaknya yang udah pada dewasa kadang gak kuat ngadepin orang tuanya. Seringkali ujungnya pertengkaran hebat serumah. Sisi psikologis anak-anaknya yang sampai umur 35 begini belum nikah karena takut dan capek hidup dalam keluarga yang begitu. Takut dapat pasangan kayak orang tuanya, kadang-kala capek jadi anak yang hidup sama orang tua kayak gitu. Tapi mau gimana, suami istri bisa cerai, anak sama orang tua bisa apa? Yang cuma bisa terima orang tuanya kayak gitu. Walaupun juga capek ngadepinnya, walaupun kalau harus dilawan ya dilawan. Kalau emang orang tuanya udah gak bisa dikasih pengertian. Jadi pertanyaan kata-kata pertama ini udah bagus tuh nyusunnya. Yang terakhirnya emosional tuh kayaknya tuh. Ngomongnya udah mulai gini. Artinya kan it's real gitu loh. Ada terjadi dan apa namanya, pernikahan yang dipertahankan itu kan kayaknya kok pasti akan ada korbannya gak sih Kak? Kalau misalkan pasangan antara pasangan nih suami istri, bukan korban nih pasangannya, tapi bisa jadi ke anak mungkin, ke ini. Ini kan bahaya. Betul. Apa yang harus dilakukan berarti? Apakah tadi ke psikiater dulu atau apa segala macam? Ada yang bisa dilakukan tanpa ke psikiater atau ke psikolog gak sih duluan gitu? Iya, tadi menarik sekali bahwa yang komen itu adalah orang dewasa yang memang dia mungkin di tahap dewasa awal yang berada dalam suatu lingkungan yang masih sama orang tuanya dan dia rasa orang tuanya salah satunya NPD dan kemudian mamanya sebagai maksudnya korban atau victim dan dia tetap bertahan, ya kan? Which is mungkin anaknya yang dongkol, yang bahkan udah ngomong sama mamanya, udah lama, lepasin lah, kita yang nggak tahan, kok kamu tahan banget dan sih. Dan anak kalau udah ngomong kayak gitu kan udah parah banget ya. Benar. Nah setiap orang kan punya batasan di mana dia itu masih bisa menerima atau enggak. Ya mungkin mamanya sangat kuat ya, dan dia bisa menerima. Tapi kalau anak yang nggak bisa menerima dan dia sudah berada dalam usia yang dewasa, dan kemudian dia merasa kalau saya nggak tahan nih ngeliat kayak gini setiap hari, itu mempengaruhi kesehatan mental saya, better ya move. Gak harus kok kamu serumah terus sama mereka kalau kamu gak tahan, ya kan? Ya mungkin mama kamu tahan, kamu gak tahan. Ya kan setiap orang punya batasan. Harus punya yang namanya healthy boundaries juga buat diri karena kita sendiri. Adalah makhluk individual. Kita bukan karena orang tua kita. Lu gak nikah bukan gara-gara lu. Jir. Benar. betul. Bukan gara-gara orang tua lu, gara-gara lu sendiri gitu kan. Iya betul. Dan kalau kita bisa lihat pasangan itu tadi dilihat dari kacamata mamanya ya, kenapa sih kok misalnya bisa sampai bertahan begitu? Ya tadi kembali ke setiap orang, mungkin mamanya bisa jadi satu, dia punya ketahanan yang sangat kuat gitu atau dia bisa meregulasi emosinya, atau kemudian dia bisa sudah melewati fase-fase di mana kemarahannya sudah lewat, kemudian perasaan kesel berdukanya dengan menerima pasangannya udah lewat, dan dia akhirnya kuat dengan mungkin melihat ternyata ada kok kelebihan dari pasangannya, dan dia bisa mungkin bokapnya bukan NPD karena anaknya yang chat. Bisa benar juga bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi let's say kalau memang benar-benar nih misalnya papanya NPD ini, let's say memang benar. Terus kenapa sih seorang bisa bertahan? Bisa jadi juga karena misalnya dia sudah terbiasa dengan pola tersebut. Sudah terbiasa itu bisa juga membuat orang bertahan. Ya kan? Terbiasa dalam in a good way or bad way juga dong berarti ya. Dan namanya orang kan biasa pengambilan keputusan beda-beda. Ada yang lihat karena ya demi anak. Mungkin awalnya motivasinya dari situ. Terus kemudian yang kedua misalnya kayak ada juga yang karena punya keterikatan finansial kan. Aku gak kerja, aku ibu rumah tangga. Kalau misalnya aku misalnya cerai terus aku mau hidup mau dari mana atau apa karena ada keterikatan tertentu. Ada juga yang merasa bahwa kalau misalnya aku keluar aku juga tahu mau kemana lagi. Aku mau terikat sama dia. Ada seperti itu kan macam-macam ya penyebab ataupun alasan seseorang untuk tetap bertahan gitu. Dan kita nggak bisa ngejudge ya orang tua kita kok ngapain lu nggak ceraiin siapa bla bla segala macam gitu kan. Dan sepanjang kalau pasangan itu bisa bertahan dan dia memang sehat secara mental, nggak masalah. Kita nggak harus bikin orang
orang itu bisa kok, kenapa kita yang kayak harus ngejok-ngejokin orang kalau itu. pasangannya adaptif Jangan bisa, nggak apa-apa kan. Iya gitu benar. Kan. Gitu. Gini, sebenarnya gini kan mulai naik ke permukaan nih pembahasan tentang NPD. Harusnya nggak harus semua orang sekarang tiba-tiba ke psikolog atau psikiater sih untuk langsung cari tahu apakah pasangan mereka NPD, bapak mereka NPD segala macem. Rencana kan kita mau buat nih Kak di Popis Mastery kan satu course yang memang ngebahas tentang NPD khusus nih untuk cari tahu. Betul. Kak Jovita akan bagiin nggak sih ada satu case macam kuesioner atau apa gitu untuk supaya orang bisa ngelihat itu? Oh iya dong. Ada ya? Ada. Wah, nanti akan dibagi gitu ya. Tapi ini kan sifatnya kuesioner beda sama alat tes. Oke. Kalau alat tes berarti kan hanya boleh dilakukan oleh para profesional, psikiater dan psikolog dalam ibarat hal ini ini. kalau orang demam tuh temnya lah. Iya. Kalau udah panas lu ke dokter. jangan nih. Oke. Betul. Jadi ini kayak semacam kayak gerbang awal buat tahu ini berarti harus diterusin ke ranah psikolog, ahli kesehatan mental nih, atau ya udah nggak usah, berhenti sampai di sini aja gitu. Jadi ada semacam kuesionernya atau alat ukurnya yang memang bisa diisi dengan mudah dan yang harus ngisi siapa nanti Kak? Nah, orang sebetulnya nih ya, karena NPD itu kan yang terkena orang lingkungannya, tapi kan dia pun sebetulnya harus mengisi. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya harus ngisi kan orangnya, tapi dia perlu validasi dari orang lain. Nah, jadi yang ngisi ya biasanya kalau angket itu adalah dua-duanya. Tapi let's say pasangan aku nggak mau diajak, ya udah kamu aja yang ngisi. Ya buat diri kamu aja dulu gitu. Buat diri kamu dulu gitu. Kalau pasangan kamu nggak bisa diajak. Dan ini menariknya, biasa justru yang datang untuk konsultasi atau treatment ke psikolog atau ke psikiater adalah orang yang terdekatnya. Jadi bukan let's say bukan aku NPD, aku kemudian butuh pertolongan, enggak. Jadi orang terdekatnya yang aku udah gak tahan, kayaknya aku butuh dikuatin, aku butuh ke sesi. Nah itu yang terbanyak. Jadi di sesi itu kita juga akan berikan strategi-strategi kepada para orang-orang terdekatnya ini supaya dia tetap bisa sehat gitu tanda kutip dengan menghadapi pasangan yang seperti ini. Ada tips trik atau skillnya lah. Iya, dan itu juga ntar akan dikasih di kelas itu. Luar biasa. Iya dong, satu paket lengkap. Dan ya karena memang ya tadi dengan banyaknya komen yang sampai hari ini masih ada itu, mereka akhirnya pilihan paling banyak adalah pergi. Meninggalkan dari si nggak tahu orang tuanya, pasangannya gitu. Sedangkan menurut obrolan kita hari ini adalah itu sebenarnya bisa di treatment gitu kan sih sebenarnya kan, apalagi kalau emang ada niatan dari hati kita untuk mempertahankan. Betul. Dan ini kita harus punya pandangan ini, orang namanya NPD berarti kan ada D-nya nih, berarti ada sesuatu di dalam diri dia yang emang masalah kan. Disorder. Dan masa lalu dia juga tidak menyenangkan kan, sehingga dia bisa jadi seperti itu. Artinya kan kasihan juga ya sebenarnya. Ya, artinya ini adalah orang yang perlu kita kasihani, orang yang perlu kita bantu. Apalagi gitu. Ini adalah bagian dari keluarga kita gitu. Benar banget. Jadi ngelihat bahwa bukan artinya kayak kita yang sebagai korbannya, justru kita harus punya sudut pandang bahwa aku sebagai orang yang lebih powering, lebih bisa empowering dia. Jadi ngebantu dia, ngangkat dia, mendukung dia, ngebantu dia. Nah, simpelnya adalah kayak gini. Ini kan adalah orang yang butuh pengakuan sebetulnya kan, NPD ini kan. Tadi karena dia lack of pengakuan di masa lalunya. Nah, karena dia butuh pengakuan, jadi paling nggak boleh kalau misalnya kita justru kayak nyerang dia yang akan merendahkan harga dirinya. Misalnya contohnya sakit loh. Ya itu pasti nggak didengar lah sama orang-orang NPD gitu. Jadi atau misalnya, lu tuh ada sesuatu yang salah deh dengan diri lu, itu nggak bisa. Karena itu kan akhirnya menyerang. Dan ingat dia kan butuh pujian, dia butuh pengakuan. Justru harus kita kan diajarkan nanti kadar-kadar tentu gimana kita kasih egonya. Tapi ada sesuatu yang kita nggak boleh kasih. Ada yang harus kita kasih, ada yang enggak. Oke, jadi jangan lihat YouTube doang ya kalian guys. Tolong, kalau di YouTube tuh soalnya isinya cuman yang udah jangan kasih makan NPD-nya. Kasih makannya malah racun-racun aja yang kayak jelekin dia, jatuhin segala macam, itu kan malah salah ya. Bener, karena orang NPD itu bisa juga dia jadi depresi dan bahkan bisa bunuh diri loh. Gitu. Jadi kalau kita salah nge-treatnya itu juga bisa berakhir seperti itu. Jadi harus hati-hati. Dan tadi menarik sekali yang coach bilang bahwa jangan kasih makan egonya karena gini-gini nih. Bener untuk sisi kalau itu merugikan kita. Contohnya, misalnya kalau kita sebagai rekan kerja kemudian mulai digrepek-grepek, misalnya tadi ada histerioniknya ya kan, mulai kemudian dimanipulasi secara seksual atau segala macam, itu kita harus kasih border. Emang kita nggak boleh kasih.
makan dia dengan cara itu merugikan kita. Jadi kita harus pakai komunikasi yang memang benar-benar asertif. Misalnya, aku nggak suka ya kamu pegang aku kayak gitu. Aku nggak suka ya kamu ngatain aku misalnya dengan sebutan ini gitu. Nah itu boleh dan itu harus ada berbenarnya. Tapi kalau bagian yang misalnya kita lagi mau ngasih clue sama dia, ngasih nasihat atau mendampingi dia, itu justru harus misalnya dikasih contohnya. Misalnya seorang istri, daripada dia ngomong sakit loh, berobat loh gitu, pasti nggak didengar. Padahal yang sebetulnya dibutuhkan istri adalah lu nggak pernah dengerin gua gitu, karena orang pilih kan nggak mau dengerin orang lain kan, empatinya nggak ada tuh ya. Nah jadi lebih baik kamu tuh lebih ganteng loh kalau kamu dengerin aku. Nah kita kasih dong kasih kata-kata makan gantengnya. Tapi demi apa? Ya itu demi akhirnya dia mau dengerin gua walaupun cuma sebentar misalnya. Dan every single perkembangan, maksudnya kayak perkembangan sekecil apapun itu patut dikasih apresiasi gitu. Misalnya tadinya dia nggak mau dengerin sama sekali, tiba-tiba dia bisa tuh dengerin kita tanpa komentar sama kita semenit aja. Itu sudah perkembangan loh, itu udah apresiasi. Atau misalnya dia bisa kayak dengerin statement kita tanpa dia nyalahin kita, itu sudah luar biasa untuk seorang dengan NPD gitu. Nah itu yang perlu diapresiasi. Jadi kita bisa bilang kayaknya kamu itu suami yang baik banget loh di mata aku. Karena kamu tadi dengerin aku dan kamu dengerin aku dan nerima aku apa adanya. Atau aku ngerasa kamu tuh seksi banget loh kalau kamu tuh nganterin anak-anak ke sekolah. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi harus ada yang dilempar-lemparin percikan sedikit supaya dia tetap merasa, aku dihargain. Saya yakin sebenarnya yang nonton video kita ini mereka akan ngerasa gue juga pernah ngelakuin itu dan itu sometimes works juga gitu. Yang padahal nggak semudah itu sebenarnya ya. Cuman ada pilihan nanti juga di Mobius Mastery kan akan ada listnya ya untuk apa yang bisa dikasih makan nih, apa yang jangan segala macam dong nanti dan akan luar biasa kan ya di sana. Dan bagaimana cara meregulasi emosi kita pada saat kita berhadapan, karena udah pasti nguras emosi banget kan ngadepin orang-orang dengan NPD seperti itu. Pasti kita juga punya kemarahan. Kekecewaan, dendam, kusumat yang membara gitu setiap kali ngeliat mukanya dia udah gimana sih aku bisa ngomong yang positif, gimana aku bisa kasih iMessage kalau aku aja tiap kali lihat muka dia udah kayak pengen makan dia gitu ya. Nah itu diajarin juga biar cara bisa meregulasi luar emosi. Biasa. Nggak ada di mana-mana nih Kak. Waduh. Harus datang ke psikolog kan untuk biar tahu kan. Tapi ini ada satu sesi yang nanti akan bisa diakses oleh semua orang, bahkan dikasih toolsnya, alatnya untuk mengetahui. Karena gini, ada satu komen sih yang saya kasihan itu adalah sampai dia akhirnya harus cerai, cewek nih ya. Dia merasa bahwa pasangannya adalah NPD, si bapaknya berarti suaminya, dan dia harus menghidupi anaknya sendirian sekarang. Dan pasti dia ada kekhawatiran dong kalau anaknya nanti juga akan ada keturunan biologis NPD. Let's say which is itu benar, it's true gitu. Pasangannya NPD. Nah, bagaimana cara untuk terus nurturing, memelihara, mengajari si anak ini agar dia akhirnya nggak NPD? Karena kan tadi perbedaannya antara timur dan barat banget kan. Kalau kita kasih terus dia jadi NPD, kalau kita batasin dengan disiplin, dia juga jadi NPD gitu. Nah ini jadi gimana? Mesti gimana orang tua yang bahkan single parents tanpa ayah gitu, bahkan mengurusi anak yang korban perceraian bahkan NPD gitu. Gimana? Ini beda kasus kalau misalnya dia masih sama pasangannya tapi pasangan NPD dibanding dia single parents tapi maksudnya berarti kan udah gak ada pasangannya nih gitu ya. Pasangannya udah gak ada. Nah kalau pasangan NPD gini, sebetulnya kalau anak itu adalah bagaimana di kita memasukkan nilai-nilai, bagaimana kita bisa memasukkan pada anak itu point of view-nya seperti apa terhadap semua peristiwa yang ada dalam hidupnya. Gitu. Let's say misalnya si papanya ini tipe yang suka marah-marah di rumah. Itu kan berarti kalau kita mempersepsikan orang marah-marah itu kan ada beberapa yang bisa keluar dari dalam diri kita kan. Bisa apakah wah dia tuh papa itu jahat sama aku. Papa itu memang bukan ayah yang baik. Aku gak punya papa, maksudnya papa aku kok gak seperti anak-anak lain. Ada. Tapi ada juga yang misalnya papa marah karena apa nih? Karena aku misalnya main game terus, aku nggak belajar. Nah berarti sebetulnya papa itu pengen aku tuh ke arah yang lebih baik. Nah itu kan berarti kan lebih ke arah positif kan. Jadi, nah butuhnya kita sebagai pasangan yang tahu bahwa pasangan kita itu ada D-nya tadi, itu adalah ngisi yang tadi itu point of view anak sehingga dia bisa punya pemikiran bahwa nggak lihat dari sisi negatif side-nya, tapi dari positifnya. Gitu. Contohnya kayak gini, misalnya kayak klien saya setelah melakukan beberapa sesi terus kita bisa dia punya insight bahwa
papa marah, tapi dia bagusnya kan dia nggak pernah pakai kekerasan. Dia marah, memang kata-katanya ada terkadang yang menyakiti dan aku tahu itu sakit buat aku, tapi aku tahu bahwa papa itu memang seperti itu karena apa misalnya ya kan, karena masa lalunya si kakek seperti ini dia tahu, dia bisa menjelaskan dan dia bilang keuntungannya bagi aku adalah aku jadi sekarang bisa kuat menghadapi orang-orang di lingkungan kerja aku yang juga punya kata-kata sinis seperti itu. Jadi dia bisa menjadikan sinisme itu sebagai background, bukan kemudian kayak akhirnya nyakitin hati dia. Nah kayak gitu loh. Dan dia bilang ya itu berkat saya terlatih punya ayah yang seperti itu. Oke, jadi kalau si orang tua ini dia masih bersama, sebenarnya kalau nggak bersama pun misalkan udah cerai pun, kalau masih bagus hubungannya antara suami istri, salah satu misalkan nih yang si NPD si bapaknya, terus kemudian mereka bercerai, ibunya sama anaknya ikut ibunya nih, ibunya tetap harus kasih tahu dong Kak ke anaknya kalau bapakmu kayak gini bukan karena bapakmu tuh NPD emang gitu gini, enggak dong, tapi dia harus ngasih tahu ada sebabnya loh. Kenapa papa kayak gitu? Betul. Harus tetap kayak gitu dong. Benar. Dan ingat kalau namanya anak, dia kan tetap harus mendapat suatu figur atau gambaran konsep yang baik tentang orang tuanya. Walaupun orang tuanya emang maksudnya ada hal-hal yang dilakukan ya. Tapi kan namanya dia grow up, dia kan akan melalui fase yang namanya bangun identitinya dia kan. Nah, dan jangan sampai dia tahu kalau orang tua gue sakit nih. Nah gitu. itu kadang yang dilakukan oleh pasangan-pasangan suka kayak curhat ke anak itu ngejelek-jelekin pasangan. Nah itu paling nggak boleh. Even mau bercerai atau enggak ya itu nggak boleh menjelek-jelekan. Karena once dia menjelekkan itu akan meruntuhkan yang namanya konsep diri si anak. Apalagi dia ada di tahap-tahap yang anak-anak middle ataupun anak-anak yang teenager. Yang sedang atau remaja, iya betul ya. Kecuali kalau sudah dewasa itu nggak apa-apa karena kan udah terbentuk ya. Tapi kalau masih dalam masa pembentukan atau bahkan masih dalam proses pembentukan itu jangan. Even kita udah kesel banget nih misalnya seorang ibu kesel banget sama si suaminya ya, entah misalnya suaminya selingkuh atau apa, kita nggak boleh bilang, lihat tuh ya papa kamu ya ganti-ganti cewek mulu, kamu jangan punya pasangan kayak papa kamu tuh ya, ini banget terus dijelek-jelekin banget tuh papanya, tahu nggak? Apalagi terus disebutin lagi semua selingkuhannya siapa di mana, terus akhirnya anaknya jadi menimbulkan perasaan dendam iya, krisis identitas iya ya kan, karena dia tidak bisa membangun citra diri karena itu kan yang di look up sama dia, yang di look up aja dihancurin, terus mau apa yang dia masukin gitu. NPD or not harusnya nggak kayak gitu nggak sih ya kan? Iya, kalau ada perceraian jangan sampai yang ngurusin anaknya ini akhirnya tiap hari ngomongin jelek-jeleknya mulu tentang entah suaminya atau istrinya gitu kan. Betul, benar. Karena akan ke anak tadi ya. Betul. Jadi makanya tapi pasti tahu bahwa satu pasangan tuh kalau menghadapi pasangan yang seperti itu, yang NPD gitu, pasti kan dia butuh penyaluran ya, butuh katarsis kan, butuh cerita. Tapi tidak ke anak. Kalau anak itu masih dalam periode usia kanak-kanak ataupun remaja. Nah dia bisa ke siapa ya, curhatlah ke keluarga, teman atau orang dewasa lain yang dirasa bijaksana ya, atau ya sekalian ke tenaga profesional gitu. Jadi curhatnya bukan ke anak. Kecuali anaknya udah dewasa gitu. Nah itu untuk membangun identitas pada diri si anak, dia harus look up ke siapa dan sebagainya. Nah kalau ini misalnya contohnya tadi sudah bercerai ya kan, nah tetap sama sebetulnya si pasangannya yang lagi punya yang mengasuh si anak ini, dia memberikan point of view kurang lebih nilai-nilai apa sih yang baik. Jadi kan nggak mungkin kan semua jelek, pasti ada baiknya ya kan, dalam diri seorang itu nggak mungkin semua jelek gitu. Nah itu yang dihadirkan dan itu yang dilihat dan kemudian point of view-nya yang berusaha dimasukkan gitu. Nah sisanya karena ini memang karena sudah bercerai, berarti ya tadi either apakah masih mereka saling punya hubungan untuk misalnya demi anak, misalnya contohnya ada pembagian kalau weekend sama ayah, kalau misalnya weekday sama ibu, kemudian komunikasinya ada loh pasangan yang justru setelah bercerai komunikasinya malah bagus, ada yang kayak gitu. Kemudian akhirnya memang membesarkan anak dengan cara ya seperti itu gitu, dan itu it's okay sebetulnya. Kalau ada yang kayak gitu. Tapi kalau yang enggak berarti misalnya let's say udah sama sekali nggak ketemuan nih. Orang tua yang salah satunya yang meninggalkan atau yang bercerai, dia nggak mau lagi kontak atau menghilang dan sebagainya. Nah si ibu ini sebisa mungkin itu menghadirkan sosok-sosok dalam hidup anak ini yang bisa kurang lebih lah menggantikan sisi itu gitu. Bukan pasangan baru ya, tapi lebih ke arah misalnya
ini dia punya anak cowok, dia seorang ibu. Berarti misalnya apakah nanti ya sekali-sekali lah diajak main sama kakeknya, sama pamannya, sama kemudian sahabatnya, ibunya atau dari siapapun itu. Nah seperti itu pamannya gitu. Jadi akan mengisi tadi sisi-sisi yang memang dia hilang gitu. Dan kalau kita bicara tentang apakah perlu seperti itu, iya perlu karena si anak itu akan mendapatkan dua hal yang berbeda dari sisi ibu dan dari sisi ayah. Kalau dari ibu yang dia gain atau yang dia dapatkan adalah lebih ke arah pengisian emosionalnya kan. Terus kemudian kemampuan verbal, sosialisasi, emosi, kasih sayang, nurturing, kelemah lembutan kan dia dapat pelajari dari ibu. Tapi kalau dari ayah dia kan mendapatkan hal yang berbeda. Misalnya keberanian, kepercayaan diri, pengambilan keputusan, taking risk, kegagalan itu kan belajar dari ayah. Gitu. Dan itu makanya akan bagus kalau lengkap. Sejak kecil gak sih Kak? Iya betul, sejak kecil. Dan contohnya misalnya gini, main aja, kita katakan main yang sama lah, main bola misalnya. Seorang ibu ngajak anaknya main bola sama seorang ayah ngajak anaknya main bola, pasti beda kan cara main bolanya. Si ibu akan lebih hati-hati, ya kan? Pelan-pelan aja nendangnya, jangan jatuh, gitu gini-gini ya. Yang penting masuk gawang gitu. Tapi kalau ayah bisa dia tendang jatuh, nggak apa-apa, bangun lagi, jungkir balik gitu-gitu kan? Diajari untuk resiko tuh ada, atau diajari untuk berani, diajari untuk hal-hal yang emang diajarkan oleh ayah. Benar, keberanian. Nah sebaliknya, misalnya mau baca cerita sebelum tidur ke anak, yang bacain seorang ibu sama yang bacain ayahnya kan beda. Kalau ayah biasanya dibaca apa? Ya udah letter luck aja di buku itu apa dibacain begitu aja. Tapi kalau ibu bisa berkembang kemana-mana kan, bisa cerita yang lain, bisa kemudian ditambahin apa, ditanya balik. Tadi kelincinya kenapa sama kura-kura kok yang menang kura-kuranya? Terus di dalam keseharian kamu pernah nggak ada kisah yang kayak gitu? Kamu kira teman kamu larinya cepet, ternyata yang lain yang nggak cepet yang menang. Nah bisa ditambah-tambahin yang lain. That's why tadi literasi yang dalam kemampuan verbal dapatnya kebanyakan dari ibu gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berpikir kalau misalkan mereka punya masalah, kemudian mereka divorce atau pisah, terus menganggap bahwa masalahnya akan selesai, ternyata ada PR lainnya lagi yang harus dilakukan. Betul. Jadi mencari sosok ayahnya atau misalkan sosok ibunya itu harus ada juga tetap gitu kan, supaya anak ini dapat perkembangan yang bisa dibilang lengkap lah ya dari sisi feminin maupun kompetensi yang maskulin. Memang dia bisa gain itu bisa ada gitu. Luar biasa. Tapi gini, anak itu kalau misalkan ada nih orang tua cerai nih berdua, terus habis itu kan tadi Kak Jovita bilang kadang-kadang sama bapak ya, kadang sama ibunya, terus kadang weekend, kadang hari. Itu ada nggak sih kalau di dunia psikologi itu mesti harus dijatahin gitu? Apa jatahnya itu ada rumusnya gitu, misalkan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu ada gak sih? Gak ada sih. Gak ada. Itu tentang kesepakatan berdua aja. Ngeliat ke anaknya lagi gak sih? Ke anaknya misalnya gimana perkembangannya, kalau sama si ibu gimana, sama bapak gimana. Tapi yang nilai siapa kan? Pasti saling membenarkan diri. Benar. Dan tergantung usia anak. Nah ini juga sekalian yang mau menjelaskan bahwa kalau usia anak sudah misalnya katakanlah ya di bawah teenager. Nah itu kan biasa kan dia lebih banyak sama ibunya. 12 tahun ke bawah ya? Iya, 12 tahun ke bawah. Kita lihat siapa figur yang paling berperan. Misalnya contohnya kalau anak itu masih usia sekolah kan, jadi siapa yang biasanya nganter jemput dia sekolah. Terus anak ini tuh lebih nyaman cerita ke siapa, lebih banyak bisa kemudian bermain sama siapa. Nah itu kan beda-beda. Kadang sometimes beda-beda di setiap keluarga. Ada yang dia anak cewek lebih dekat ke ayahnya, ada yang anak cewek lebih dekat ke ibunya, ada. Nah jadi bisa ditanyakan juga ke anaknya. Nah apalagi kalau anaknya sudah remaja itu memang harus anak yang ditanyain. Iya. Benar, kadang dia bisa milih kok. Maksudnya aku weekend lebih prefer ke papa aja gitu. Aku kalau weekdays lebih prefer ke mama gitu. Ingat gak sih Kak, ada pernah tuh kasus yang orang Singapura kayaknya yang bapak yang anaknya dibawa lari sama bapaknya. Katanya dibawa lari sih, padahal ternyata akhirnya anaknya emang gak mau sama ibunya gitu. Nah, padahal ada yang bilang kalau anak kecil seumuran itu balita gitu harusnya deket sama ibunya. Kalau itu case-nya gimana? Balik lagi, maksudnya ini di luar case itu juga ya. Kalau case itu kan kita nggak tahu secara yang benar yang mana ya kan di dalamnya juga banyak kadang bumbu atau apa ya. Di umum kan lihatnya bahwa si ibu emang kayaknya anaknya ini nggak mau nih sama si ibu gitu. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Tetap kita harus lihat dari point of view si anaknya. Memang secara umum kan
fungsi pengasuhan misalnya ke ibu karena misalnya tadi ibu yang berfungsi secara semestinya kan lebih ke arah nurturingnya kan lebih banyak ke anak gitu. Nah tapi kalau memang ternyata dalam kasus-kasus tertentu ibunya kurang mampu berfungsi sebagaimana mestinya dalam hal pengasuhan, ya kemudian apalagi anaknya merasa lebih nyaman dengan ayahnya, ya sebetulnya itu yang lebih diperhatikan. Gitu. Tapi kalau memang fungsi pengasuhan yang tadi yang kita bilang ideal ya memang kan sebetulnya dia butuh dari kedua belah sisi dan ibunya justru pegang porsi lebih banyak kalau usianya masih anak-anak. Iya, betul. Oh, berarti kalau usia masih anak-anak, kalau misalkan kita lihat ibunya masih bisa untuk nurturing dia, ya udah nggak apa-apa dong gitu. Yang bagus sih yang nggak usah mikir yang si NPD-nya atau misalkan yang anaknya ikut sama ibunya emang dari awal nggak ada masalah sama si ibunya, itu sih ya gampang-gampang aja. Nanti pada saat dia udah remaja dia baru bisa milih untuk ikut bapaknya atau ibunya kan gitu ya. Betul, benar. Makanya kalau memang biasa kan kasus-kasus kayak perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian orang tuanya sama-sama figur ayah sama ibunya misalnya sama-sama sepadan ya, maksudnya sama-sama bekerja, terus kemudian sama-sama memang ini dan mereka nggak bisa menemukan titik bersama dalam memutuskan bahwa ini jadi rebutan anak gitu loh. Itu kan harus ada tes psikologisnya yang diberikan kepada orang tuanya dan anaknya. Bahaya nggak sih tapi Kak buat anak gitu kalau misalnya 7 hari nih 3 hari gitu 3 hari sama ini 3 hari sama itu kan jadi pasti akan berbeda dong rumahnya si bapak itu pasti akan beda cara disiplinnya, ibu pasti akan ya lebih karena ngerti ya anak itu kita sama ibu kan kadang-kadang mau nakal-nakal juga ya udah gitu. Bahaya nggak sih buat anak kalau beda dunia terus gitu, kita aja kan tidur hotel aja nggak nyaman gitu kan, padahal hotelnya bagus gitu misalkan, nah ini tapi harus pindah-pindah terus. Tergantung gimana orang tua menjelaskan ke dia gitu. Dan dengan penjelasan yang memang diberikan ke anak itu justru anak ini akhirnya bisa lebih punya kemampuan adaptasi yang lebih loh. Kalau cara jelasinnya benar ya. Maksudnya misalnya contohnya, kok di papa boleh kasih handphone aku sampai malam-malam kemarin sama papa dibebasin kok. Giliran aku sekarang lagi sama mami, kok mami bilang aku cuma boleh sampai jam 8 malam pegang handphone, berarti enakan sama papi dong. Gitu misalnya lucu contohnya. Ya, anak bisa gitu ya. Iya kan bisa kayak gitu kan. Nah, ya tergantung respon si orang tuanya. Misalnya si anak ini lagi negonya sama ibunya nih ya kita bisa bilang setiap orang memang punya aturan yang berbeda. Dan kalau di ibu memang seperti ini sampai jam 8. Kenapa? Nah kenapanya perlu dijelasin. Nah kita juga gak perlu kayak ya memang dasar ayah kamu itu gini-gini, gak perlu. Pokoknya kita jelasin dari sisi kenapa kita melakukan itu ke dia. Dan kemudian dikasih tahu ke dia ini positifnya apa gitu. Misalnya contohnya, kamu punya gak temen yang sama mamanya dibatasi nih main handphonenya cuma sampai jam 8, setelah itu harus tidur. Kenapa butuh tidur yang 8 jam? Kalau kamu ambil jam tidur kamu buat main handphone sampai jam 10, jam 12, akibatnya apa? Misalnya konsentrasi kamu terganggu, pertumbuhan kamu juga gak maksimal, kamu juga ngantuk di sekolah, gak maksimal juga belajarnya, kan dijelasin kenapanya. Nah kalau anak itu sudah mendapatkan penjelasan kenapanya sampai dia paham, dia gak akan bandingin lagi. Karena dia tahu yang mana yang baik. Dan bisa aja kalau dia sudah merasa penjelasan mamanya itu benar ya, bisa aja pada saat di papahnya malah disuruh main game gila-gilaan sampai tengah malam, dia bisa ngomong, enggak Pak, aku jam 8 harus tidur. Ada sih ada itu justru yang penting yang dari bagus diri si anak. Gimana dia tahu setiap orang itu punya aturan yang berbeda, enggak untuk diperbandingkan. Dan dia harus tahu mana yang nyaman buat dia dan mana yang benar dan nyaman buat aku, dan aku harus menolak yang enggak benar gitu. Itu baru spot on tuh. Betul. Parentingnya gitu kan, walaupun mereka berpisah gitu ya. Benar. Nah, ada gak sih Kak penelitian di dunia psikologi, kalau anak yang terus-terusan ikut sama bapaknya atau sama ibunya, misalnya bapaknya terus atau ibunya terus gitu, atau mungkin mereka meninggal karena atau mungkin bapaknya lepas tangan gitu misalkan, ada kecenderungan khusus gak kalau yang ikut ibunya sendiri akan jadi seperti apa? Kalau yang ikut bapaknya sendiri akan jadi seperti apa? Ada gak sih Kak? Nah, kalau dari penelitian yang emang khusus itu belum ada ya, karena kan harus memberikan populasi yang banyak dan memang faktor budaya atau itu juga berperan gitu. Nah, biasanya ya tadi kalau mau kita beri garis besarnya kan kalau ayah itu kan lebih ke arah problem solving ya. Jadi kayak oke, kamu cerita biasanya langsung dikasih solusi gitu. Jadi anak-anak yang dibesarkan hanya dengan ayah itu biasanya sisi logikanya itu lebih dominan. Tapi kalau misalnya lebih banyak dengan ibu, sisi emosionalnya itu juga yang bisa berlebihan. Bisa kelihatan lebih gitu. Jadi
Dan itu mempengaruhi pada saat dia nanti pengambilan keputusan, berelasi dengan orang, itu kan dia akan menggunakan lebih ke pendekatan yang mana kan, lebih ke logika. Misalnya contohnya aku nggak cocok lah sama orang ini, aku nggak mau lah main sama dia, misalnya gitu. Atau lebih ke emosionalnya, misalnya dia emang nggak menyenangkan, tapi kan dia tetap teman aku mau deh, maksudnya berteman sama dia ya, siapa tahu dengan aku menunjukkan contoh yang baik, dia juga bisa jadi baik, misalnya kan beda, gitu. Nah jadi lebih ke itunya sih. Ya, jadi lebih bagus fatherless atau motherless? Sebetulnya jangan less ya. Sebaiknya sih jangan less ya. Jadi father more atau mother more. Jangan less gitu ya. Benar. Oke. Nah tapi kan ada fenomena fatherless itu Kak. Pernah dengar gak sih? Saya sih juga baru-baru dengar. Iya benar. Dan kalau dilihat kan katanya menempati urutan ketiga ya Indonesia. Indonesia menempati urutan ketiga. Luar biasa. Dalam hal fatherless generation ini gitu. Fatherless tuh apa sih? Bukan artinya dia gak ada ayahnya gitu ya. Memang itu juga termasuk sih, misalnya memang gak ada ayahnya karena satu dan lain hal, tapi lebih karena sebetulnya ada ayahnya pun, tapi kalau ayahnya itu tidak berfungsi sebagai ayah atau tidak berfungsi secara gak ada kedekatan emosional ya. Ayahnya AFK itu away from keyboard bahasa gamers Kak. Jadi kalau karakter tuh diam aja gitu di jalan. Oke. Benar. AFK ya berarti ya. Benar. Nah, itu juga termasuk fatherless gitu. Jadi misalnya even ya ayahnya ada tapi dia sibuk sendiri. Dia kan ada tuh ayah-ayah yang ngegame mulu gitu. Anaknya gak pernah diajak ngobrol, gak pernah diajak main bareng. Sibuk sana, sibuk sini. Jadi anaknya tidak terperhatikan secara emosional, kasih sayang dan sebagainya. Itu juga fatherless gitu. Nah dan dari penelitian kalau untuk anak-anak yang fatherless itu biasa tadi satu akibatnya adalah dia kurang bisa mengambil keputusan dengan baik, kemudian self esteemnya rendah, kepercayaan dirinya juga rendah, kemudian dia juga gampang untuk dihasut sama lingkungan-lingkungan yang negatif. Lumayan bahaya juga ya. Gitu, iya. Dan nah kalau dari penelitian itu anak-anak yang mudah untuk make obat terlarang itu adalah yang dari anak-anak yang fatherless. Kemudian juga pelaku bullying. Terus kemudian yang kalau di luar negeri itu kan malah pelaku bullying itu malah fatherless ya kayak. Penggunaan senjata kalau di luar negeri ya. Itu dari penelitian itu. Malah saya pikir pertamanya itu karena terlalu keras dari ayahnya. Karena terlalu present malah bisa aja seperti itu. Ada yang juga. Jadi penyebabnya kan bermacam-macam tuh. Nah, tapi ada yang karena justru dia karena fatherless, kemudian dia nggak tahu nih, ya kan, rulesnya yang benar seperti apa, aturan yang boleh dilakukan seperti apa. Kalau aku melakukan yang nggak benar pun nggak ada yang ngelarang aku, nggak ada yang hukum aku. Sementara tadi fungsi bahwa ketegasan, kepemimpinan itu dari ayah. Padahal fatherless sendiri kan fatherless sendiri juga kita nggak tahu ya istilah fatherless apa, apakah memang benar-benar Indonesia itu peringkat ketiga atau memang benar-benar kan, itu kan beritanya lagi, seperti itu. Kayak NPD kita mesti harus lihat benar-benar ininya kan reviewnya segala macam researchnya. Nah tapi menarik gitu, ada fatherless biar imbang, ada motherless juga. Saya mau tanya gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan mothernya nggak ada, ibunya nggak ada, jadi cuma bapaknya aja nih yang raise anaknya, besarin anaknya. Kira-kira apa yang harus dilakukan bapak untuk biar anak ini dia tetap istilahnya nggak terlalu logis atau gimana? Kira-kira menurut Kak Jovita? Satu, latih empatinya, ya kan? Empati itu kalau kadang-kadang misalnya kayak contohnya nih ya. Buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, nanya misalnya kalau di sekolah temennya yang nggak bawa makanan siapa dia bagi, atau menanyakan kemarin kamu nggak masuk sekolah kenapa gitu. Nah itu kan sisi-sisi empati yang melatih sisi emosionalnya dia, melatih sisi kemanusiaannya dia, melatih sisi dia caring each other kan. Nah itu which is itu ada di nilai-nilai keibuan kan. Nah itu juga jadi seorang ayah kalau misalnya let's say tadi misalnya dia adalah orang tua tunggal, dia harus aware bahwa dia harus melatih itu juga di anak-anaknya. Jadi kalau misalnya pembicaraan nih ya, jangan cuma ditanya tadi gimana nilainya di sekolah, kan ayah kan suka gitu ya. Terus langsung ngasih solusi gitu. Harusnya gini. Makanya mulai besok belajarnya dibanyakin solusi. Tapi enggak tanya gimana hari ini kamu di sekolah, bagaimana perasaan kamu hari ini. Teman kamu tadi Papa dengar dari misalnya dari WA group ada yang jatuh. Kabar dia gimana? Diajarin untuk kamu nanyain apa secara ke dia. emosional dia berpikir. Kayak gitu. Berarti either itu motherless or fatherless itu bahasa dari mana sih? Baru dengar juga. Emang dari lama udah ada ya Kak? Dari lama udah ada sebetulnya. Udah ada. Cuman emang ya ke blow up-nya, ke booming-nya ya
deket-deket baru-baru ini gitu. Oke, dan ya sekali lagi balik lagi berarti kembali ke si orang tuanya untuk gimana memberikan anak tersebut sisi empatinya tadi dan sisi logisnya, karena dan caring each other ke orang lain gitu ya, kepeduliannya. Anak-anak itu ya parentsnya kita gitu, jadi kita yang mesti harus tanggung jawab dong anak ini tumbuh kembangnya seperti apa. Betul. Jangan ditinggal-tinggal gitu kan. Bener terus banget. jangan ya udah biar Tuhan yang hidupin, enak aja. Kadang kan gitu kan, betul udah banget. Tuhan yang jaga gitu kan. Betul Udah banget. biar Dan dia. kalau ngomongin soal pola asuh ya, jadi sebetulnya kalau anak tadi sebelum 12 tahun itu sebetulnya kayak directly itu justru disarankan. Misalnya contohnya gini, anak di bawah 12 tahun kan dia masih belum paham banget mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang benar, mana yang, jadi value itu harus tegas. Oke. Jadi kalau kita bilang bahwa jam tidur jam 8 ya harus jam 8. Kita bilang kalau jam main gamenya cuma 2 jam ya 2 jam. Kalau enggak ya dikasih konsekuensi gitu. Karena itu yang ngebentuk dia akan aturan. Bahwa aturan itu memang diperlukan untuk fungsi adaptasinya dia di lingkungan kan. Supaya dia bisa diterima sebagai anggota masyarakat. Dia bisa bertoleransi sama orang, tahu batasan, tahu bagaimana cara berbuat yang memang baik dan sebagainya. Jadi memang harus sifatnya. Mau anak itu argue, mau anak itu nangis-nangis, teriak-teriak, tetap harus seperti itu. Nah, tapi kalau 12 tahun ke atas ini anak udah remaja kan. Jadi dia sudah, let's say berarti dia udah tahu dong apa yang boleh, apa yang enggak, nilai-nilai moral, value-value yang diharapkan dari diri apa kan diharapkan udah tahu. Dan kemudian dia masuk ke pergaulan yang lebih luas kan, temennya juga lebih banyak, sosial media juga dia pegangnya lebih sering dan sebagainya, banyak berita-berita yang juga dia baca, pengetahuan lebih luas. Jadi itu akan ada perbedaan. Jadi aturan yang tadi kita terapkan di sebelum 12 tahun itu harus di-adjust lagi. Jadi jangan sama lagi. Jadi caranya gimana? Ya pasti ada misalnya contohnya hal-hal yang perlu kita lebih fleksibel. Dan itu kita perlu omongkan ke anak gitu. Oke, sekarang aturannya ada yang kita akan ubah sedikit ya. Misalnya jam malam, kamu ngerasa perlu pulang jam berapa gitu. Misalnya oke Ma, aku tetap jam 9, tapi kalau hari Sabtu kan ada temen yang ulang tahun, ya lihat jam ulang tahunnya sampai jam 10 aku boleh ya pulang. Oke, boleh. Ya, masuk di aturan baru gitu, boleh jam 10 gitu. Penggunaan handphone, oke, kalau misalnya di usia sebelumnya misalnya cuma 2 jam, aku kan sekarang udah 12 tahun ke atas ya kan. Sosial media pun kan udah boleh di atas 13 tahun kan. Nah, ada yang dibolehkan. Tadinya kan nggak boleh misalnya. Nah, jadi di-adjust seperti itu, tapi harus dikomunikasikan dengan anak dan aturan itu disepakati bersama. Jadi akan ada perubahan di situ. Ya, karena ketakutan kenapa para orang tua perlu belajar parenting yang baik dan benar, karena ketakutannya itu sebenarnya apa ya? Menurut Kak Jovita apa? Kenapa? Karena gini, kita sebagai parent tuh ngerasa kayak udahlah pasti akan bisa kok ngurus anak, pasti akan keluar sendiri secara otomatis gitu. Tapi kenapa kok penting untuk belajar parenting gitu? Iya, karena parenting itu kan skill yang emang kita butuhkan sepanjang hidup kita sebagai orang tua gitu. Dan tadi background kita kan berbeda-beda nih, ya kan? Ada yang tadi dengan orang tua sebelumnya, ada yang permisif, ada yang otoriter, ada yang neglecting misalnya. Nah, gimana caranya kita dengan perkembangan zaman yang ada? Nah, makanya parenting itu kan seni, ya kan? Seni dalam membesarkan anak, kemudian memberikan pola asuh tertentu pada anak yang itu akan updating dari zaman ke zaman. Karena zaman yang dulu kan gak ada sosmed, gak ada teknologi. Nah sekarang ada, itu harus ada perubahan dong gitu. Dan itu perlu dipelajari supaya si anak juga merasa nyaman, si orang tuanya juga bisa dekat sama anaknya, dan anak juga merasa orang tua sebagai figur yang dekat dan sumber yang bisa dia percaya. Luar biasa. Gila banyak ya. Ini aja kita harus stop dulu nih Kak. Karena wah, psikologi ini kan ngebahas tentang manusia, ngebahas tentang satu sama lain yang dimana manusia tahu sendiri kita customize, kita pasti berubah-berubah, moodnya berubah, kita tumbuh berubah, kita ganti kerjaan berubah, kita ganti rumah berubah, kita ganti teman berubah. Ini banyak banget yang bisa dibahas, tapi kita harus tahu kan berarti dari obrolan ini bahwa ternyata ada skillnya loh, ada caranya loh, dan emang kita nggak bisa langsung judge dari suka nggak suka kita doang, tapi ada caranya, termasuk kelas yang narcissistic personality disorder yang kita buat nanti gitu kan Kak, ada toolsnya segala macam. Nanti mungkin juga bisa kelas parenting mungkin setelah ini kalau emang banyak yang membutuhkan gitu kan. Boleh banget. Dan jangan khawatir, parenting itu adjusting kok. Jadi jangan orang akan kan kadang ya, maksudnya kalau orang melihat kelas-kelas parenting itu suka kayak gini.
nanti aku disuruh harus kayak gini, harus kayak gitu. Padahal kan kondisi aku beda dari orang-orang yang lain. Lu tahu apa? Ya, tenang, itu adjusting. Jadi kita akan adjust sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga yang bersangkutan. Luar biasa. Dan yang the best partnya apa dari situ, itu yang dilatih. Jadi that's why akan ada perbedaan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Ya karena manusia beda-beda ya. Iya betul. Kayak tadi kita bilang semi parenting untuk orang-orang yang misalnya orang tua tunggal. Kan akan beda dengan memang dua-duanya ada. Tinggal sama keluarga besar, itu juga udah beda loh. Beda lagi, sama cuman family yang benar-benar cuman ayah ibu sendiri, dan anak sendiri. Nah kayak gitu. Sama yang gabung sama mertuanya. Bener, gabung mertuanya, ntar sama iparnya, masuk juga, itu beda juga. Dan tenang, semua ada caranya gitu kan. Semua beda-beda caranya. Ada caranya. Bener. Oke, luar biasa. Kak Jovita, thank you banget. Ini udah sejam lebih, gak kerasa. Iya gak berasa banget. Thank you udah datang. Dan kita kan ketemu lagi pasti kan, sama viewer-viewer juga ketemu lagi di Voice Mastery. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita angkat, kita bawa lagi untuk kita jawab dari pertanyaan teman-teman di Awesome Indonesia, bahkan di internet, kita akan datang lagi untuk jawab gitu ya. Karena sekarang kita punya psikolog guys, Kak Jovita Verliana, luar biasa. Dan Coach Reza. Oke Kak, sebagai hostnya. Thank you banget Awesome People. Ini akhirnya kita bahas lebih dalam tentang NPD, tentang Narcissistic Personality Disorder. Ingat ya, jadi gak langsung dibilang bahwa ini NPD, itu NPD. Jadi kita perlu tahu untuk caranya gimana menganalisa, mendiagnosa terlebih dahulu. Kemudian caranya bagaimana untuk overcome atau mengatasi hal tersebut. Karena tentunya apalagi kalau yang mengalami disorder tersebut adalah orang yang kita sayang atau keluarga kita, tentunya kita harus memberikan yang lebih kepada mereka, bukan seperti orang asing atau orang yang kita tidak kenal. Oke, kira-kira itu. Terima kasih. Saya Reza Alvego seperti biasa dengan Kak Jovita Verliana. Kita akan bilang awesome people, keep awesome. Awesome. Kak, thank you. Thank you.